kasih Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kita percaya kasih dan perkenanan Tuhan terus menyertai saya dan saudara, amin. Haleluya, mari kita masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini Tuhan, persiapkan hati kami untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan. Mau mempersembahkan korban syukur kami di hadapan. Bertahtalah Tuhan di atas setiap pujian penyembahan umat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini ya Tuhan, kami bersuka cita di dalam-Mu ya Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan, Kau Rajaku ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati untuk terus memuji menyembah Engkau ya Tuhan di tempat ini ya Bapa. Karena Kau layak disembah, Kau layak dipuji ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa atas kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kalau boleh pagi hari ini ya Tuhan dengan sukacita di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan ada Engkau yang luar biasa Tuhan. Perkenanan-Mu terus ada dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau terus Tuhan menatang kami di atas tangan-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh Tuhan bersukacita di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan kami mau membebaskan hati kami ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan melihat Engkau yang luar biasa ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Ketika Engkau hadir ya Tuhan ada mujizat-Mu terjadi di tempat ini ya Tuhan. Yang sakit sudah Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terbeban berat Tuhan sudah Kau angkat ya Bapa. Bahkan Tuhan yang terikat hari-hari ini Tuhan Kau sudah bebaskan Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan biarlah di tempat ini Tuhan kami lihat Engkau ya Bapa. Engkaulah pengharapan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Dan mengucap syukur atas tempat kami, kota kami Jakarta ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang terbaik ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan kota kami sepanjang hari sampai malam nanti Tuhan. Ada kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun Tuhan atas kota kami Jakarta ya Tuhan. Berkati ya Tuhan gubernur kami ya Tuhan Bapak Heru ya Tuhan Yesus. Kau pakai Tuhan Pak Heru Budi Hartono ya Tuhan Yesus. Untuk terus membawa Jakarta Tuhan seturut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Pemulihan terus terjadi ya Tuhan di Jakarta ya Bapak. Bahkan Jakarta terus sehat Tuhan dari COVID-19 ya Tuhan. Ekonominya terus dibangkitkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas gereja kami. GBI Gatot Subroto ya Tuhan Yesus, gembala sidang kami Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo ya Tuhan Yesus dan wakilnya. Kau berkati ya Tuhan juga karayon kami ya Bapak Yohanes Raja Guguk ya Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan Yesus dan juga gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Bapak Sabto Edi Raharjo ya Tuhan, berkati Tuhan setiap pemimpin kami ya Bapak, urapi ya Tuhan, biar terus mengalir ya Tuhan dari pemimpin kami terus dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan pagi hari ini hamba-Mu Bapak Pendeta Esra Jingga ya Tuhan yang akan mengisi ya Tuhan firman-Mu. Tuhan urapi, Kau berkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan ada otoritas-Mu ya Tuhan Yesus melalui pendeta kami ya Tuhan Pak Esra Jingga ya Tuhan Yesus. Sehingga pagi hari ini ya Tuhan kami mendapatkan sesuatu ya Tuhan. Kami mendapatkan rema dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Dan akhirnya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada Engkau ya Tuhan di bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Mata-Mu tertuju di bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan hari ini adalah hari Pentakosta-Mu ya Tuhan Yesus. Pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan terjadi Tuhan di seluruh bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Indonesia mengalami pertobatan ya Tuhan Yesus. Indonesia mengalami penuaian setiap jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan Yesus setiap pulau-pulau ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau terus ada di bangsa kami Indonesia. Amen. Tuhan berkati Tuhan Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Juga jajarannya ya Tuhan. Bahkan pejabat-pejabat tertinggi sampai terendah. Berkati ya Tuhan. Berikan unity kami Tuhan seluruh penduduk bangsa kami Indonesia Tuhan. Untuk terus melihat Engkau yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar juga kami Tuhan akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih pagi ini Tuhan, tiba saatnya kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Generasi penerus kami Tuhan. Bapak terima kasih ketika setiap orang tua memiliki kerinduan untuk membawa anak-anaknya sejak dini di hadapan-Mu. Dan pagi ini kami sepakat kami memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau biji mata Allah. Engkau milik kepunyaan Allah. Engkau berharga di mata Tuhan. Berkati Tuhan. Biarkan anak-anak ini tumbuh, berkembang menurut kehendak Allah. Dan Engkau yang memberkati rancangan-Mu terjadi atas kehidupannya Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Otoritas wibawa ilahi-Mu ada pada mereka. Ketika mereka sekolah biarkan mereka menjadi yang terbaik Tuhan. Ketika mereka bertumbuh biarkan membawa dampak yang baik buat lingkungannya Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan. Buat mereka mengenal Engkau dari masa kecilnya. Semakin hari Roh Allah semakin berkuasa atas kehidupannya. Berkati mereka Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap papa mama, pendamping orang tua yang membawa mereka semuanya. Bapak berkati setiap orang tua yang ada. Jadikan senantiasa teladan buat setiap anak-anak ini Tuhan. Dan anak-anak menemukan kehidupan surgawi di dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Dan berkati setiap kakak-kakak yang mengajar mereka Tuhan. Biarkan hadirat-Mu memenuhi ruang sekolah minggu kami. Anak-anak diberkati pulang membawa berkat berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sekolah minggu kami. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, ini kasih Tuhan Yesus. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada 2 manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26,
Paulus berkata bahwa Roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bangkit berdiri. Hari ini gereja-gereja Tuhan, khususnya karismatik dan Pentakosta, sedang menantikan pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu di tempat ini mau menerima pencurahan Roh Kudus pagi hari ini? Mau yang mau boleh angkat tangannya. Roh Kudus bukan hanya berbicara dengan bahasa roh, tapi Roh Kudus minta pagi ini Roh Kudus terus menuntun dan mengingatkan kita. Amin. Apapun yang kita kerjakan hari ini, biarkan Roh Kudus terus mengingatkan kita. Haleluya. Kami menantikan pencurahan terbesar. Kami percaya Roh-Mu tercurah. Haleluya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus
Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya. Saya bergairah pagi hari ini. Dan saya percaya gairah yang sama ada bersama Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami tahu Tuhan ada di tempat ini. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang lemah lembut. Pagi hari ini kami perkatakan, kami rindu jamahan-Mu. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami yang sakit akan terima kesembuhan. Kami yang berbeban berat, Roh Kudus akan menegur kami, memberikan jalan keluar. Mari pagi hari ini mulai berdoa. Imani saudara datang ke tempat ini, saudara pulang tidak sia-sia. Himo atakana mayo ralama santi. Shikimo atakana ralabaralaba. Shandaralaba. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, kami haus Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita naikkan kembali pujian dari awal. Katakan sama Tuhan. Bagaikan tanah kering, kami haus pagi ini Tuhan, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku.
saja naikkan pujian ini. Mari tundukkan kepala kita. Mari jangan lihat samping kiri kanan. Biarkan pagi hari ini setiap pribadi demi pribadi bersekutu dengan Tuhan. Biarlah kita datang ke tempat ini bukan karena rutinitas hari Minggu, tapi karena kita memang rindu sama Tuhan. Mari pagi hari ini saya mengajak setiap kita di tempat ini. Mari mulai bilang sama Tuhan, 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 aku rindu Tuhan. Tuhan, aku kering, aku rindu Tuhan. Pagi ini aku cuma minta jamah aku Tuhan, jamah aku Roh Kudus. Aku mau menanggalkan beban-bebanku. Pagi ini aku mau memuji menyembah Tuhan. Karena aku tahu ketika aku meninggikan nama Tuhan, akan terjadi kelepasan, akan terjadi pemulihan. Aku percaya dalam nama Yesus, sakitku disembuhkan. Aku percaya hidupku dipulihkan. Oh rabakaralabarala. Mari masing-masing berdoa. Berdoa, berdoa. Dia Tuhan ada di tempat ini. Syakanaralabaralabara. Syambaralabaralabara. Mari mulai berdoa, berdoa. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita mulai berdoa. Bilang Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Roh Kudus, tuntun aku. Lawat setiap kami pagi ini Tuhan. Kami perlu Tuhan. Jesus. Katakan sama Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Jemaat Tuhan saja, angkat kedua tanganmu, katakan mengalirlah Roh Kudus, mengalir. Kami perlu Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Oh rabaralabaralabaralabaralabar, syadaralabaralabaralabaralabar, syadaralabaralabaralabar, syadaralabaralabaralabar. Sama-sama katakan mengalir, mengalir Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan mengalir, kuasa Roh Kudus, mengalirlah
kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini, di tempat ini, memulihkan setiap hati, menjamah setiap hati kami, pulihkan setiap kami Bapa, lawat setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, bawa kami Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kami rindu Kau Tuhan, kami rindu Kau Tuhan, kami merindukan-Mu Tuhan. Kirala bakandara lama sondo, kirabara labaso. Haleluya. Bermasmurlah hai jiwaku. Mari mulai bermasmur bagi Tuhan. Mari mulai sembah, sembah Dia. Haleluya. Shakadara labara labata karala balala balala balala. Shakadara labara 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 labara. Hiraba kadara labayara labasando. Shakadara labata karala balala 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 balala. Hirala balala 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 bo. Shikira labara 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 labara. Shakadara labata karala balala. Shakara labara. Hiadara lama sonde. Hiradara lama shi. Hanamaya nana lama so. Himbata kanana lama yara lama sonda. Mari mulai bermasmur bagi Tuhan. Saudara yang sudah terima karunia bahasa roh, mari berbahasa roh. Saudara yang belum menerima karunia bahasa roh, mari bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Haleluya. Shimbata kandara labasando. Hiona lama yara labaso. Rabakara labasando. Kirapata kadara labara labara labata kara labara labara labara. Hirabata kadara labata kara labara labara labara. Shikira labara labata kara labara labara labara. Urabakara labata kara labara 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 labara. Hanya Engkau Tuhan, hanya Yesus yang kami perlukan. Shikira labata kara labara 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 labara. Sembah, mari sembah Dia. Shakara labata kara labara 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 labara. Kurala bakara labara 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 labara. Shikira labara labara takara labo. Irapa kara labasanda. Shambata kara labara 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 labara. Shikira labata kara labara 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 labara. Irapa kara labata kara labara labara. Shandara bata kara labara 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 labara. Shakara labara 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 labara. Kurala bata kara labara labara labara. Shakara labara 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 labara. Shara labara 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 labara. Hirala bata kara labara labara labara. Himata kanara bashiri. Himata kanara bata kara labara labara labara. Shambata kanara labara labara labara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu, buat keselamatan yang Kau beri, buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih, terus tuntun kami hari lepas hari. Jangan tinggalkan kami Tuhan, berjalan bersama kami.
Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Berjalan terus bersama dengan kami, Roh Kudus. Pegang selalu tangan kami, Tuhan. Syambata karala barala barala barala. Horamata kanana maya rala barala barala. Syakarala barala barala. Jesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Benar Tuhan, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Angkat kedua tanganmu, katakan sama Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Saya undang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, katakan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada Mari kita angkat kedua tangan kita di atas. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sungguh pagi ini kami cuma mau bilang, Tuhan, nggak ada yang lain yang kami harapkan selain Engkau. Tuhan, terima kasih ya, Engkau selalu setia. Engkau nggak pernah curang terhadap kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapak, ini kami anak laki-laki-Mu dan kami anak-anak perempuan di dalam rumah-Mu dengan kedua tangan kami yang terangkat. Kami cuma mau bilang, Tuhan, biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi gampang ketemu Tuhan.
Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Bapa, Engkau tahu kami semua sayang kepada-Mu. Kerinduan kami, hidup kami boleh berguna bagi kerajaan-Mu. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas-Mu atas Sunday Pentakos ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh jemaat pejaten pertama ya Tuhan. Tuhan, biar pengurapan-Mu yang memampukan kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, kerinduan kami, biar kami satu keluarga boleh melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapak. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Pejaten Village, apa kabarnya? Yuk kita buka bersama-sama Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ini perkataan yang bikin bingung murid-muridnya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bilang begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Dengar, di dalam hidup ini enggak ada satupun dari kita yang siap untuk kehilangan. Kita itu lebih siap dapat daripada hilang. Ya, dapat pasangan, dapat keluarga, apalagi dapat jabatan, dapat promosi, betul ya? Kita seneng kalau kita bersyukur. Wah, kalau lagi dapat, kayaknya nggak usah nyanyi satu album, baru intro aja hadirat Tuhan udah kuat. Waktu apa? Waktu kita dapat, gitu ya. Tapi 2 tahun kemarin, kita flashback sedikit ya. Ketika COVID pertama kali melanda, banyak kehilangan, ya. Orang-orang yang dikasihi, sahabat, senior. Saya ingat beberapa senior yang dipanggil Tuhan. Wah, kita bingung semuanya, gitu ya. Kenapa? Kenapa ada yang sembuh? Kenapa ada yang enggak? Ya, bukan soal pengurapan, bukan soal sakti-saktian, bukan. Tapi semuanya itu rahasia Tuhan. Katakan amin. Ya. Dan saya ingat banget, mungkin teman-teman juga ngalamin ya. Dari Zoom ke Zoom. Saya ingat seorang leader anak muda gereja kita. Pas berapa hari sebelumnya dia cerita dia ribut sama papanya. Udah titik mentok gitu ya. Dari stay at home. Kemudian work from home. Ya. Sebenarnya tujuan Tuhan bikin di rumah supaya kita ada waktu buat keluarga. Tapi apa yang terjadi waktu sering ngumpul di rumah ternyata tegang, berantem, ribut, tawuran. Ya, sampai satu titik dia bilang gini, Kak, gue udah gak tahan, Mbak. Mau keluar, takut kena. Dan karena dia ribut cukup besar, akhirnya dia keluar. Dia keluar dari rumah. Saya ingat banget dia bilang begini, Kak, kalau rumah saya 2 lantai sih enak, Kak. Awal minggu saya di lantai 1. Tengah minggu saya di lantai 2. Ini rumah cuma sepetak, dia bilang. Ketemu lagi, berantem pula gitu ya. Lalu dia keluar, dia nongkrong. Dan singkat cerita dia kena. Begitu dia kena, dia balik, satu rumah kena. Begitu satu rumah kena, biasa ya, yang paling umur yang biasa gak kuat gitu ya. Anak-anak bisa isolasi mandiri di rumah, tapi papa mama harus masuk ke rumah sakit. Lalu singkat cerita apa yang terjadi? Papanya lewat, gak kuat. Papanya akhirnya kebayang waktu dia telepon saya bingung banget. Saya udah gak bisa ngehibur, gak bisa ada ayat yang keluar. Pertama, kalau ketemu enak ya, kita bisa peluk gitu ya. Dia cuma dibilang gini, Kak, saya pengen nguburin papa aja. Ya gak boleh lah, dia masih positif. Gitu kan, dilarang oleh Satgas. Dia bilang, satu hal yang saya inget banget, dia bilang begini, Kak, saya gak sempet say sorry sama papa. Wah, saya hari itu gitu ya, sebagai kakak gitu ya. Yang bisa saya lakukan cuma ngapain? Cuman denger gitu ya. Nah, sekali lagi Tuhan bilang begini, namun adalah lebih berguna bagi kamu
jika aku pergi. Saya percaya 12 murid langsung geleng kepala semua. Jangan dong Tuhan. Tuhan kalau pergi nanti kita makan siapa yang bayar? Nangkep ya? Kebayang gak Petrus begini, Tuhan kalau sekarang gue ngusir setan, ada yang kerasukan setan, tak usir, setannya bandel, enak tinggal panggil. Tuhan Yesus gak mau keluar nih, nangkep maksud saya? Tapi kalau nanti Tuhan pergi, ini setan gak pergi, gimana dong? Malu dong. Murid-murid sepakat, jangan Tuhan, kenapa Tuhan harus pergi? Saya bilang gini, adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Satu level perjalanan iman adalah kehilangan. Tapi sesungguhnya gak pernah hilang. Kita lagi naik level. Katakan amin. Ya, sekalipun hatiku dan hatimu habis lenyap. Dengar, bisakah pada waktu titik terendah kita tetap menyembah Tuhan? Bisa gak pada lembah kekelaman kita tetap mengangkat tangan kita? Walaupun kita udah gak kepengen, gak ada alasan untuk kita bertepuk tangan, gak ada alasan untuk kita tersenyum. Kenapa? Keadaan terlalu sulit, keadaan terlalu menghimpit. Ya, adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Itu sebabnya jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mari dengar, Tuhan Yesus 100% manusia, tapi 100% Allah. Tapi karena dia 100% manusia, mari lihat, manusia itu terikat hukum ruang dan waktu. Pejaten Village, sesayang-sayangnya sama istri saya. Saya sayang banget. Saya pengen terus bisa berdua bersama dia. Tapi hari ini, pagi ini, saya harus ada di sini. Saya nggak bisa nemenin istri saya. Kenapa? Karena saya tugas di sini. Sampai sini bisa nangkep. Manusia terikat hukum ruang dan waktu. Kebayang nggak? Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, maka apa yang terjadi? Yang disertai cuman siapa? Murid-muridnya. Sampai di sini bisa nangkep. Sampai sini bisa nangkep. Ketika Tuhan naik, Tuhan kirim siapa? Roh Kudus. Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Dengar, hadirat. Ketika kita melayani hari ini di Pejaten Village, Roh Kudus menyertai. Tapi saat yang sama, para pelayan Tuhan di Afrika, Roh Kudus juga tetap menyertai. Katakan amin. Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi hati murid-murid, Tuhan kenapa Tuhan pergi? Jangan dong. Jangan dong. Nah, Tuhan bilang gini. Yang sering kali Tuhan bilang gini, yang aku katakan kamu belum mengerti. Tapi nanti kamu akan ngerti. Amin. Ya, yuk kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang kedua, judulnya adalah Pentakosta. Oh, kita balik ke satu dulu ya. Kita balik ke satu dulu. Roh Kudus yang ini judulnya Roh Kudus yang dijanjikan. Wah, saya lupa nyalain waktu lagi. Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi apa yang Tuhan janjiin? Pejaten Village, Tuhan gak pernah janjiin kita punya rumah. Walaupun kita pengen banget. Yang udah bosan ngontrak, bosan di rumah mertua. Tuhan gak pernah janjiin. Tuhan gak pernah janjiin kita akan jadi pengusaha. Tuhan gak pernah janjiin anak-anak remaja, kamu pasti kuliah, S1, S2, profesor. Tuhan gak pernah janjiin kamu gak akan pernah ngalamin masalah, semuanya akan fine. Waktu kamu melayani, maka penyertaan Tuhan sempurna. Pagi ini mobil saya ditabrak. Ya emang. Jadi gini, tadi pagi saya coba ibadah dulu. Saya coba ibadah. Enak kan sekarang ada online kan? Ya pendeta juga harus ibadah. Saya coba ibadah dulu. Gara-gara itu jadi mepet gitu loh ya. Pas jebret. Buka kaca. Untung Pentakosta gitu ya. Tapi kan waktunya mepet. Wah, ini mau diurusin dulu atau? Tapi ya udahlah, dia juga nggak kayak orang baru belajar. Ya nggak tahu juga, apa gereja juga kali ya, nggak tahu. Ya sudah lah, saya buka kaca dia nggak turun, ya udahlah saya lanjut. Dengar, apakah sukacita kita hanya terbatas dengan apa yang ada? Semuanya fine. Tapi sekali lagi Pejaten Village, 2023 adalah tahun engkau bangkit dan menjadi pemenang. Artinya apapun yang terjadi, engkau tetap memutuskan, saya akan tetap beribadah di hadapan Tuhan. Saya akan tetap melayani pencipta langit dan bumi. Katakan amin.
Ya, nah yang Tuhan janjikan adalah Roh Kudus. Seringkali ada quotes bilang begini, kita itu nggak ngerti apa yang kita minta. Saya pikir gini, iya juga ya. Coba kalau ditanya, mobil mau yang mana? Pasti yang paling canggih. Saking canggihnya bayar BBM-nya aja nggak mampu loh. Nangkep maksud saya? Makin mahal, wah anak-anak remaja. Nanti mau Miss Indonesia, mau Kak? Lo tahu Miss Indonesia nggak pernah bisa cuci rambut sendiri loh. Cuci rambutnya di salon. Gunting kuku, manicure, pedicure. Seringkali kita nggak ngerti apa yang kita minta. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus, Bapa kita, tahu yang terbaik. Katakan amin. Saya tahu beberapa mungkin begini. Tapi Pak Pendeta, jatuh tempo udah deket nih. Tagihan udah ada nih. Saya kelibet utang nih. Tapi mari dengar. Kisah para Rasul 1. Roh Kudus dijanjikan. Satu hal. Ketika engkau dapat Roh Kudus, semuanya dapat. Katakan amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Saya tahu mungkin masih ada. Tapi Pejaten Village, Mario, hari ini nekat dikit yuk. Seperti seorang janda. Masih ingat janda di Sarfat? Janda miskin loh, Alkitab catat. Ini janda miskin. Elia datang, apa yang ada padamu? Segenggam tepung. Ibu-ibu, saya mau tanya. Segenggam tepung itu berapa kilo? Oh salah ya? Berapa ons? Ada orang kuliner. Bener, tergantung genggamannya ya. Atau berapa gram? Nah, iya dong kalau tangannya makin kecil. Betul ya? Terus Elia dengan entengnya loh. Kayak Elia itu gak punya perasaan ya. Bikinin saya makanan dulu. Terus itu janda sedikit protes saya percaya. Pak Nabi, ini saya cuma punya segini. Saya cuma bisa bikin roti kecil. Habis itu kita makan, besok kita udah gak tahu mau makan apa. Kembali Elia bilang gini, ya udah bikinin dulu buat saya. Pejaten Village, setuju gak Elia itu punya mata? Setuju? Elia punya hati, setuju gak? Sebenarnya kalau bisa ditarik dikit gitu ya. Elia ke WC gitu ya. Di WC dia bilang gini, Tuhan jangan bercanda lah. Bo ya kalau suruh minta ke janda kaya. Ini janda apa? Miskin. Kayaknya. Tapi memang perintah Tuhan Yesus bilang apa? Beri maka kamu akan menerima. Beri. Lo bener Pak Bu. Hukum pertanian. Mau panen mangga harus ngapain? Nanem mangga. Terus abis nanem langsung panen. Apa yang malam ini kita tanam besok langsung panen? Toge. Toge 2.000 dapat banyak. Mau berkat ya toge atau mangga? Mangga sekilonya berapa? Ya nunggunya lama. Duren lebih lama lagi. So kalau doamu masih dalam tanda kutip depending. Dengar, bukan Tuhan lupa. Katakan amin. Oh, Tuhan siapin yang terbaik. Roh Kudus yang dijanjikan. Tuhan tuh janjiin Roh Kudus. So mau gak? Pagi hari ini Pejaten Village, kita nekat dikit yuk. Kita bilang gini, yes, yang saya butuhkan hanya Roh Kudus. Yang saya butuhkan hanya Roh Kudus. Begitu engkau dapat, oh generasi milenial, generasi Z nyari kalau bingung nanya Google. Nyari inspirasi buka YouTube. Tapi saya mau kasih tahu, sebelum Google dan YouTube servernya ada. Roh Kudus telah dicurahkan. Roh Kudus punya database yang lebih lengkap. Katakan amin. Begitu engkau dapat. Tapi pertanyaannya, benarkah Roh Kudus ada di dalam kita? Benar nggak Roh Kudus ada dalam kita? Tuhan udah bilang, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Yes, tapi jangan lupa juga. Di kitab Wahyu, Tuhan bilang begini. Alkitab bilang, lihat aku berdiri depan pintu. Depan pintu, berarti di mana? Halaman. Saya mau tanya, halaman itu bagian dari rumah bukan? Yes. Tapi ya tega banget. Pengerja, jemaat. Masa Yesus kita taruh di mana? Kalau Pak Gembala mau ke rumah Anda kasih masuk atau enggak? Atau ditaruh di halaman?
Dibaptis ulang loh. Enggak. Masa Tuhan Yesus ditaruh di halaman? Tuhan apa yang ngomong loh? Lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar, membukakan pintu. Barang siapa yang mau, katakan mau. Waktu disuruh mengampuni, itu pendeta, nggak tahu sakitnya kayak apa. Nggak tahu dia udah ciak saya kayak apa. Saya udah dibawa dan sebagainya. Artinya kita enggak mau buka hati. Lalu sesudah itu Tuhan Yesus, judul besar yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga. Ayat yang ke-6, yuk kita baca sama-sama yuk. Ini sebenarnya Kamis kemarin ya, ini Kamis kemarin. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pejaten setuju enggak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang bisa sembuhin, Tuhan yang bisa pulihin, Tuhan yang bisa damaiin, Tuhan yang bisa berkati. Setuju? Nah normal, waktu Yesus mau naik ke sorga, murid-muridnya bilang, Tuhan sebelum Tuhan berangkat, boleh enggak Tuhan pulihin dulu? Saya kasih bahasa pejaten yang lebih sederhana. Tuhan sembuhin dong sakitnya saya. Tuhan ada anak-anak yang berdoa, papa mamanya cerai. Tuhan saya tahu Tuhan bisa damaiin. Pulihkanlah papa mama saya. Tuhan pulihkanlah. Nangkap apa sini ya? Kan Tuhan mau pergi kan? Ya sebelum pergi lu beresin dulu deh. Sampai sini nangkap? Yuk kita lanjut ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Wah begitu dijawab gitu, sebenarnya pernyataannya satu. Ya, saya minta dipulihin. Ayat yang ke-7 ini begini, jawab Yesus gini. Kapan kamu punya rumah, kamu gak perlu tahu waktunya. Kapan cicilanmu beres, kamu gak perlu tahu waktunya. Kapan suamimu balik, kapan kesembuhan itu terjadi, kapan kerja tabungan gak numpang lewat doang, kapan pemulihan itu terjadi, waktunya cuman Bapak yang tentuin. Kamu gak perlu tahu kapan. Lalu, jadi gini, nyambung gak? Menurut saya agak gak nyambung. Kan sebenarnya gini, waktu dibilang gini, Tuhan pulihin dong. Sebenarnya jawabannya cuma 2. Ya dan tidak. Betul gak? Pak Bu, kebayang gak anak-anak ngomong, Pak boleh gak? Pasti gitu jawabnya cuma ya dan tidak. Tapi ini Tuhan jawabannya ngambang. Tuhan kapan keluarga saya sama-sama ke gereja? Udah capek nih puasa sekian tahun. Tapi yang ada tambah keras. Saya yang dianggap sesat misalnya gitu. Tapi Tuhan bilang gini, waktunya kapan kamu gak perlu tahu. Padahal kan kita nanya ya, Tuhan boleh gak sembuhin? Lalu yang ke-8 lebih aneh lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lihat sama-sama. Ayat yang ke-6 kan permintaan. Tuhan sembuhin, pulihin, berkati. Betul ya? Ayat yang ke-7 Tuhan bilang gini. Waktunya kapan kamu terima jawaban doa, kamu gak perlu tahu. Ayat yang selanjutnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lihat saya baik-baik. Seringkali kita berharap Tuhan yang beresin. Lihat saya. Pejaten, kita berharap Tuhan yang bukain jalan. Kita berharap Tuhan yang memberkati. Tiba-tiba kita punya duit. Tiba-tiba kita sembuh. Gak usah ke dokter sembuh. Wah seru dong kesaksian di Kul. Betul gak? Memuliakan nama Tuhan dong. Kita pengen Tuhan yang melakukan untuk kita. Tetapi Tuhan bilang begini, waktunya kapan kamu terima, kamu gak perlu tahu. Tetapi sekarang kamu terima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Lihat saya baik-baik. Ternyata Tuhan, kita berharap sang pembuat mujizat yang melakukan. Tapi Tuhan bilang begini, kamu terima kuasa, kamu yang akan lakukan mujizat itu. Yang mengerti katakan amin. Waymaker, miracle maker. Dengar. Kita berharap Tuhan, berapa ini saya juga dulu lakukan. Tuhan, saya nggak berani sama papa saya. Wah preman banget. Padahal waktu dulu papa pukul mama,
Makanya saya sampai belajar bela diri. Ceritanya, mimpinya. Ntar kalau papa pukul gue yang tangkis. Kenyataannya nggak bisa. Tetap aja. Ini biangnya gitu ya. Wah lebih ini lagi. Loh saya rubah doa saya. Tuhan kirimin mimpi dong. Terus papa tukang minum. Ya saya bilang gini, dia minum. Mimpinya pasti mimpi yang kagak bener. Akhirnya saya rubah lagi doa saya. Tuhan kirimin hamba Tuhan deh. Ngomong sama papa. Nah, nangkep maksud saya? Saya gak bisa. Iya bener, anak ngomong sama orang tua. Menang siapa? Pasti menang orang tua. Jadi sering anak-anak ada yang protes. Menantu protes ya. Kita udah pengusaha, kita udah manajer. Saya bilang gini, iya bener lu udah manajer. Tapi orang tua lu, mertua lu tetap tambah sepuh. Jadi selamanya udah kita itu dianggap anak kecil. Udah pasti kalah. So akhirnya saya bilang Tuhan kirimin. Gak bisa. Saya ingat banget ketika pelayanan di Papua. Tiba-tiba saya dapat kabar papa kena kanker. Adik-adik saya nelpon nangis. Kok papa kena kanker. Pankreas. Pankreas itu king of the cancer. Kebayang semua perut ini, udah ini logika gampang ya. Semua perut ini isinya semen. Nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Gitu loh ya. Kalau di kemo semua rusak. Dari stadium 2 naik stadium 3, stadium 4. Dan saya sebenarnya nggak punya hubungan yang baik dengan papa. Saya nggak pernah bisa dekat sama papa. Karena papa kena kanker, dokter bilang 3 bulan, tapi dia bertahan 2 tahun. 2 tahun. Tapi bolak-balik rumah sakit. Gitu kan, pasangin buka sedikit, ketutup lagi, kankernya terlalu ganas. Dari stadium 2 naik 3, naik 4. Begitu tiap malam saya ingat dari Sentul saya ke Jakarta. Pulang pergi sekitar 80 kilo. Berangkat jam setengah 8 malam, pulang jam setengah 4 pagi. Kenapa saya setengah 4 pagi pulang? Karena saya belajar melakukan firman. Jadi begini, ini kan ngajar HMC ya. Mau hati Bapak, luka batin. Di mobil istri saya sama gini, entar disenggol saya. Entar praktekin firman Tuhan. Pak Bu, ini saya mau buka. Kalau waktu papa masih sehat ya, saya ke rumah papa di kamar, saya di ruang tamu. Dia ke ruang tamu, saya masuk kamar. Kita nggak pernah ada percakapan, nggak nemu gitu ya. Nah, istri saya bilang, ayo lakukan firman. Ya sudah. Salah satu anak rohani pernah bilang begini, Kak, apa sih pelayanan yang paling serem? Wah, saya bilang gini, pelayanan paling serem, saya sudah pernah lihat sesi pelepasan orangnya terbang. Terbang lu Pak Bu. Ini gak bercanda lu. Semua peserta HMC tutup mata, nangis, takut. Tapi untung fasilitatornya luar biasa. Fasilitatornya satu pegang satu kaki. Dia begini, bantu, pegang satu lagi. Ini bentar lagi naik ke atas nih. Ntar kalau naik ke atas siapa yang mau turunin? Ini serius Pak Bu. Naik loh. Wah ilmunya ngeri banget. Tapi dalam kondisi seperti itu pun saya gak takut. Saya biasa. Terus saya cerita sama anak rohani saya. Yang paling serem adalah gue belajar cium bokap. Hah gila lu Kak. Anak-anak langsung bilang gini, serius Kak? Jadi Pak Bu, ketika papa stadium 4, saya gak pernah meluk, saya gak pernah cium papa saya. Gak pernah. Gak ada lah, tradisi itu gak ada. Rangkulan pun, gak ada. Ketika anak kedua saya lahir, biasa ya orang Sumatera, jadul gitu ya. Pengen banget anak laki kan. Anak kedua saya laki. Sekali-sekalinya di rumah sakit saya coba beraniin diri. Ngerangkul gitu ya. Pas ngerangkul karena dia lagi ngeliatin anak cucunya. Tapi sebenarnya sih saya tahu. Terus gak lama habis giniin, dia begini. Ya tertolak. Saya gak, Pak Bu kebayang gak? Saya ngedoain orang, saya bisa peluk, pelayanan lansia. Saya sih gak pernah peluk orang tua saya. Saya gak pernah. Jadi kenapa saya pulang setengah 4 pagi? Saya mau pulang sesudah saya cium papa. So, saya pastikan dia tidur. Ya namanya orang sakit ya. Kalau tidur kan tidur ayam kan. Pak Bu ini gak ada di khotbah saya. Saya gak tahu, mungkin ini pesan untuk beberapa yang di sini. Jadi saya pastiin dia tidur. Jam 2, jam 3. Istri saya udah bilang gini, gak yuk pulang. Kayaknya belum tidur dia. Udah tidur.
Ya kan takut ya Pak Bu ya. Kebayang nggak pas cium, kalau dibangun gimana? Ih ngeri lu muka kotak. Aduh. Jadi saya pastiin dia tidur pulas, baru saya cium, baru saya pulang. Pernah satu saat bener jebol kejadian. Pas saya cium, dia bangun. Saya cium, dia melek. Pak Bu dengar, waktu dia melek, saya melek. Jarak yang dekat, pelotot-pelototan. Saya nge-freeze, beku. Kebayang ngusir setan bisa sama bokap sendiri. Saya nge-freeze. Istri saya, "Pa pulang ya Pa, Pa pulang ya." Lalu apa yang terjadi? Suatu saat Papa buang air besar. Saya 4 bersaudara, kakak dan 2 orang adik perempuan. So saya yang harus beresin. Saya bilang udah keluar. Saya beresin Pak Bu. Ambil tisu basah, beresin, gak nunggu suster. Adik-adik saya sampai bilang, wah kok lu yang bersihin lebih bersih ya. Nah yaudah. Tapi kebayang, saya ngebayang waktu itu wajah papa saya. Kebayang ya seorang yang perkasa waktu maaf dibersihin. Tapi kan dia gak bisa. Kasih mengalahkan segalanya. Katakan amin. Lanjut setelah itu sesuatu yang baru terjadi. Waktu mau pulang. Sebelum pulang doa dulu. Wah ada doa. Dan akhirnya saya nggak pernah lupa minggu kedua Desember 2014. Papa ngomong sama dokter. Dokternya kebetulan orang anak Tuhan juga. Dok saya mau dong dibaptis. Saya mau ketemu pendeta. Tapi nggak mau anak saya. Ya nggak apa-apa. Dia mau aja saya udah seneng. Akhirnya Selasa dibaptis. Selasa terima Tuhan Yesus. Kemis dibaptis. Mau tahu nggak Pak Bu apa yang terjadi? Minggu pagi jam 9 dia pulang ke rumah Bapa di sorga. Tuhan gak pernah kalah. Katakan amin. Tetapi kamu yang harus lakukan firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai Kau bersama. Jadi bukti. Pejaten lihat saya baik-baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dengar, engkau yang akan lakukan mujizat. Engkau yang akan pulihkan keluargamu. Engkau yang akan bangkitkan ekonomi keluargamu. Katakan amin. Tapi bukan hanya engkau. Engkau bersama Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Itu sebabnya Tuhan bilang ini, terima kuasa. Waktu kamu terima Roh Kudus, kamu terima kuasa. Ayo mulai berdoa bagi usahamu, tumpang tangan untuk apa yang kamu kerjakan, walaupun kecil, walaupun kelihatannya tidak mungkin. Belajar mulai doakan tempat usahamu, tempat di mana engkau kerja. Generasi muda mulai doakan kampus. Saya mau kuliah, kamu kuliah bukan karena papa mama punya uang. Kamu kuliah karena Tuhan yang berkata, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Lalu dikatakan begini, judul besar yang ketiga, Rasul-Rasul menanti-nantikan. Saya udah harus selesai. Rasul-Rasul menanti-nantikan. Pak Bu, teman-teman saya dengar 1G 10 hari menantikan Pentakosta. Yes, Pentakosta lama selalu lakukan itu. Dan bersyukur 1G masih lakukan. Pertanyaan saya, Pak Bu, kita 10 hari muji nyembah Tuhan ya. Tapi murid-murid muji nyembah Tuhan gak? Terus gini, kita doa bisa lama sambil bahasa roh. Tapi jangan lupa, 10 hari itu Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi pertanyaan saya gini, murid-murid nunggunya ngapain? Dan oke, sebentar. Judul besar yang berikutnya adalah Matias dipilih menggantikan Yudas. Berarti gini, ayo motivasi uang harus benar. Katakan amin. Saya mau tanya, Pejaten, siapa murid yang paling dipercaya sama Tuhan? Sekali lagi saya tanya, siapa murid yang paling dipercaya sama Tuhan? Petrus? Yohanes? Sekarang saya tanya, Pak Bu, uang Anda taruh percayakan ke sembarangan orang gak? Sekarang saya tanya sekali lagi, Pejaten, siapa murid yang paling dipercaya sama Yesus? Tangkap ini, Yudas bukan tokoh sembarangan. Yudas bukan pemain cadangan. Saya mau kasih tahu, murid yang dipercaya sama Tuhan itu Yudas. Tapi seringkali
memang orang yang kita percaya itu yang nyakitin. So kalau hari ini engkau ngalamin, gue udah percaya nih, gue udah bantu nih, kok malah digituin? Jangan marah, jangan balas, tapi bersyukur. Kenapa? Kesempatan untuk kita melakukan firman. Yesus harus dijual oleh siapa? Murid yang dia percayai. Tapi bukan berarti kita boleh begitu sama orang yang percaya sama kita ya. Jangan. Ya. Oke, saya mau tutup di sini. Pak Bu, 10 hari menantikan Roh Kudus. Oke, setuju yang kita perlukan Roh Kudus? Sampai selesai ibadah ini, kejar Roh Kudus. Terus kejar Roh Kudus. Bagaimana proses menantikan Roh Kudus? Pak Bu, waktu Yesus naik ke sorga, Tuhan bilang ini, tunggu di Yerusalem. Lalu murid-murid kumpul di sebuah loteng Yerusalem. Pak Bu yang pernah ke Israel, ya nanti pejaten ke Israel rame-rame bareng Pak Gembala ya. Amin. Ya, jangan lupa nabung. Ya. Lihat saya baik-baik. Loteng Yerusalem, namanya loteng ya Pak Bu. Bawahnya adalah makam Daud. Pak Bu, makam Daud adalah tempat paling sakral bagi umat Yahudi. Setiap hari para imam, orang Yahudi, ahli Taurat, doa. Kita waktu ke Yerusalem, waktu kita mau ke makam Daud, pasti di upper room, habis itu kita ke makam Daud. Ke makam Daud pun yang laki-laki harus pakai saya bilang penutup user-user. Yang wanita harus pakai selendang. Lalu dipisah laki dan, karena itu tradisi Yahudi. Dan situ sangat ketat ngikutin Taurat. Lihat saya baik-baik. Di atas loteng Yerusalem kumpul 120 murid. Di bawahnya makam Daud. Ahli Taurat ngumpul semua. Lihat saya. Murid-murid bisa nyanyi nggak? Bisa nyanyi nggak? Bentar, biar saya nangkap. Yang memutuskan Yesus harus mati siapa? Ahli Taurat. Ahli Tauratnya semua lagi ngumpul di mana? Di bawah. 120 orang tepuk tangan. Kedengeran nggak? Ketahuan nggak? Nyanyi. Ditangkap nggak? Lihat saya. 120 murid. Saya yakin banget nggak ada band. Suatu saat saya pernah pelayanan ke negara komunis. Memang pahamnya sampai sekarang masih komunis. Tapi komunis itu sebenarnya bukan berarti nggak ada agama. Komunis itu paham sosialis. Ya, dengar. Waktu saya pelayanan ke sana, oleh kasih karunia Tuhan, ya biasa pendeta duduk depan ya. Terus WL begini, ayo kita mau nyanyi lagu Seperti Rusa. Tentu bukan bahasa Indonesia, bahasa mereka. Cuman kan saya diterjemahin kan. Oh saya bilang, oh ada ya Seperti Rusa versi mereka ya. Terus begini, jemaat kita akan nyanyi lagu Seperti Rusa. Saya tungguin dong, kata-katanya kayak gimana. Saya udah siap mau rekam nih. 1 menit, gak ada suara Pak Bu. 2 menit, 3 menit, 5 menit. Sesudah itu WL bilangin, sekarang kita mau nyanyi lagu kedua. Lagu kedua, lagu yang berikutnya. Pak Bu tahu gak? Mereka nyanyi tanpa suara dan nangis. Nangis Pak Bu. Wih saya sampai merinding. Saya pendeta kasih karunia, pulang duluan. Keluar dari ruangan berdua-berdua. Nggak boleh lebih dari 2 orang. Karena kalau banyak ketahuan ada perkumpulan, ditangkap. Wah saya ngeri banget, saya juga pengen pulang kan. Kalau sampai ketahan gimana? Ya dideportasi oke. Kalau ditahan. Pak Bu mau tahu pengerja gereja pulangnya kapan? Pulangnya subuh Pak Bu. Karena jemaat yang dikasih pulang duluan. Itu negara yang tidak boleh orang beribadah dengan bebas. 120 murid, belum bahasa roh. So mari lihat saya, pencurahan Roh Kudus terjadi di tengah kesesakan. Setuju nggak murid-muridnya sesak? Ya guru pergi, penolong saya pergi, sumber jawaban saya, yang ngumpulin kita udah pergi. So 120 murid ngumpul ngapain? Saya percaya mereka doa, repentant, pertobatan. Petrus, Tuhan, kebayang nggak 10 hari? Kan belum bisa bahasa roh, nggak boleh nyanyi. 120 orang injak kaki aja bunyinya ketahuan. Makanya waktu Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang bertobat. Pak Bu kebayang nggak? 3.000 orang Yahudi. Itu yang bertobat, yang belum bertobat nggak tahu berapa banyak. Betapa banyaknya yang kumpul di bawah. Makanya lihat saya, makanya Tuhan bilang gini, tetapi kamu akan terima kuasa. Waktu Roh Kudus turun, kau akan jadi saksiku. Di bawah itu kumpul begitu banyak orang.
Dan waktu Petrus khotbah, 3.000 orang dibaptis. Tapi sebelum Roh Kudus dicurahkan, suasananya kayak apa? Takut, ngeri. Yesus aja mati. Gimana kita? Yesus aja gak bisa turun dari kayu salib. Gimana kita? So, nomor 1. Pencurahan Roh Kudus terjadi waktu kesesakan. Dengar, engkau yang sedang dalam kesesakan. Gak usah takut. Roh Kudus yang kau perlukan. Katakan amin. Yang kedua, apa itu makam Daud? Daud adalah seorang anak yang dibuang. Seorang anak yang gak dianggap. Kalau marga udah mau diputusin, gak anggap hilang. Tetapi harinya Daud penggal kepala Goliat. Dia persembahkan kemenangannya buat siapa? Buat papanya. Sebelumnya gak ada yang kenal Isai dari Bethlehem. Kebayang papanya yang jahat sama dia? Dia bilang begini, aku anak tuanku Isai dari Bethlehem. Pejaten, tetap kasihi orang tuamu, mertuamu, apapun alasannya. Katakan amin. Katakan hormati ayah ibumu. Lalu apa yang jadi? Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Daud rela hilang apa aja. Daud rela hilang apa aja. Dia rela kehilangan istri, dia rela kehilangan jabatannya. Makanya waktu anaknya mau nyerang, dia yang keluar. Dia rela hilang apa aja. Kecuali satu, dia gak mau kehilangan Tuhan. Saya mau tahu, pencurahan Roh Kudus terjadi. Hati yang intim sama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. So hari ini kalau engkau mengalami sesuatu kehilangan, jangan marah. Jangan bilang begini, Tuhan kok saya kena tipu? Enggak. Roh Kudus kok gak ngasih tahu sih? No. Ingat, masa kesesakan adalah kesempatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi ora basyadakar. Ayo ora basya pejaten, kita kasih persembahan yang terbaik. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran. Ayo kita bahasa roh. Kita bahasa roh bersama-sama. Sembah Tuhan. Ora masyarakat berfirmanlah ya Tuhan. Bukakan telinga rohani kami. Pejaten, kalau Tuhan minta kau mengampuni. Ora masyarakat. Kalau Tuhan minta sesuatu, ayo responi. Ayo responi. Ora masyarakat. Pejaten, jangan mundur. Jangan kecewa. Jangan marah. Jangan balas. Ora masyarakat. Ora masyarakat. Tuhan bilang, pejaten bilang, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Roh Kudus akan diberikan. Ora masyarakat. Ora masyarakat. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allahku. Ora masyarakat. Sambil semua mata dipejamkan. Engkau yang sedang bergumul. Engkau yang sedang ngalamin ketakutan. Yuk angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dada. Ora masyarakat. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir suci di bait suci. Perkara ajaib pun
perkara ajaib. Tuhan, tangan-tangan yang terangkat. Oh rabasyara karena roh Allah sedang. Papa nggak pernah tinggalkan kamu. Papa nggak pernah tinggalkan kamu. Roh Kudus, percaya. Oh rabasyara Tuhan, aku minta. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, biarlah saat tangan-Mu yang berlobang paku turun menggenggam tangan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Oh rabasyara pejantan jadi kuat, jadi kuat. Syara tiada yang mustahil. Semua ketakutan kami halau dalam nama Yesus. Kecemasan, intimidasi kami taklukkan di bawah firman Tuhan. Kami hidup atas setiap perkataan firman-Mu ya Tuhan. Bila roh Allah turut bekerja di antara kita, karena roh Allah turut bekerja. Bila roh Allah, bila roh Allah turut bekerja di antara kita. Materaikan firman-Mu, materaikan firman. 2023 engkau akan bangkit dan menjadi pemenang. Oh rabasyara, setan akan jatuhkan engkau, setan akan bikin kau mundur. Tapi engkau bilang, setan lihat 2023 aku akan lebih lagi memuji Tuhan. Aku akan lebih lagi percaya. Aku akan lebih lagi melakukan firman Tuhan. Biar mujizat demi mujizat, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan pada satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu, diberkati, dipenuhi Roh Kudus. Puji Tuhan, kita mengalami Roh Kudus, ada lawatan Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi segala pergumulan kita Tuhan lepaskan hari ini. Haleluya. Terima kasih, silahkan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pendeta Esdra Jingga. Kami sangat diberkati, kami sangat dikuatkan. Terima kasih. Terima kasih pengumuman kita pada siang hari ini. Kami mau bertanya, ada jemaat baru yang pertama sekali ibadah bersama kami di tempat ini? Boleh bangkit berdiri kalau ada, karena kami mau berkenalan dengan Anda. Ada? Sepertinya ada sih, tapi malu untuk berdiri ya. Kita doakan minggu-minggu berikutnya kursi-kursi yang kosong akan terisi penuh. Amin. Amin. Dan rumah doa kita untuk hari Kamis itu kita libur karena berhubungan dengan libur nasional, ya. Jadi kita saling memberitahu kepada teman-teman kita yang tidak hadir di ibadah ini. Hari Kamis rumah doa kita ditiadakan. Dan yang seterusnya untuk MDPJ bulan Juni kita itu tanggal 3 Juni. Jadi diharapkan bagi kita semua yang sudah mendapat QR, harap datangnya tepat waktu. Bila perlu datang lebih awal, biar kita pada saat masuk tidak berdesakan. Terus pengumuman yang berikutnya, minggu lalu kita ada sebarkan form untuk formulir pengisian jemaat. Kami mau mendata ulang semua jemaat-jemaat yang ada. Adakah yang belum mengisi di antara Bapak dan Ibu? Kalau ada silahkan tunjuk tangan biar pelayan kami datang memberikan selebarannya. Ada? Oh ya, Pak ada di depan. Nanti silahkan diisi ya Ibu ya. Nanti kembalikan lagi kepada aser kami. Terima kasih. Dan seterusnya untuk persembahan. Tadi kita udah dipenuhi dengan Roh Tuhan.
Sekarang waktunya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Karena apapun yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Sepakat ya? Baik, sekarang kita ada? Oh ya, maaf. Ada pengumuman tambahan, silahkan. Oh ya, ini ada Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Oh, ini khusus untuk sekolah minggu ya. Pendaftaran sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 untuk semua kalangan usia. Berarti boleh dong. Seusia sekolah minggu maksudnya. Baik Bapak Ibu, kalau nanti ada pertanyaan, kita boleh bertanya kepada kakak-kakak sekolah minggu ya. Ini ke Museum Nasional, biaya pendaftaran 50.000, sangat murah ya. Baik, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah kita. Sikarata parata karata parata kaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan Engkau Tuhan. Karena Engkau berkata kepada kami, Roh Kudus ke atasmu dan kuasa itu ada padamu. Dan saat ini Tuhan kami perkatakan dengan iman kami, di dalam setiap kami udah punya kuasa yang daripada Tuhan. Kami punya otoritas penuh di dalam hidup kami. Karena roh Tuhan telah Tuhan curahkan ke tengah-tengah kami. Jadi kami tidak perlu takut lagi Tuhan. Kami akan pakai otoritas itu seperti yang Tuhan kasih tahu kepada kami. Dan apa yang Tuhan murid-murid Tuhan yang lakukan pada saat itu, kami juga akan melakukan mujizat demi mujizat terjadi di dalam kami Tuhan. Di dalam pelayanan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, kemanapun kami Tuhan utus, kami akan melakukan mujizat-mujizat itu. Karena kuasa itu sudah ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk pendeta Ezra Jingga Tuhan. Terus kau urapi dia Tuhan. Beri kepada dia urapan yang baru setiap hari. Semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Apapun yang dia lakukan diberkati dalam nama Tuhan Yesus sampai berkelimpahan. Berkati anak dan istrinya Tuhan. Apapun mereka lakukan, kami katakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan keluarga ini kemanapun mereka melangkah, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati, kuduskan persembahan ini Tuhan. Biar persembahan ini boleh kami persembahkan kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati semua tangan-tangan yang memberi dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mau pulang, Engkau sertai, Engkau jagai, Engkau lindungi kami Tuhan, agar kami tetap ada dalam anugerah Tuhan, dalam pengasihan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami aman nyaman dimanapun kami berada, karena ada Tuhan yang selalu senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, biar kami menerima berkat yang terbaik daripada hamba-Mu. Mari kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, pejaten, pulanglah dan bawalah semua berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus, menjagai, pati, melindungi, menaungi seluruh umat Tuhan, memberi sukacita, damai sejahtera melimpah, yang menjadikan tahun 2023 ini engkau pasti masuk ke dalam musim yang baru. Engkau akan jadi ciptaan yang baru, yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Kau akan semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. Pejaten Village, diberkatilah akademismu, ranking cum laude beasiswa menjadi milikmu dan milik anak-anakmu.
Diberkatilah pekerjaanmu, multiplikasi pasti terjadi dalam nama Yesus. Diberkatilah keluargamu, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan pengurapan, kuasa, mujizat, tanda-tanda heran yang akan senantiasa menyertai sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput di awan-awan permai. Maranatha. Kami terima semua berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin.